Ya, pendengar dari Pula, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih bersama dengan kami di sore hari ini, di hari Rabu 19 Maret 2025, atau bertepatan dengan 19 Ramadan 1446 Hijriah. Dan pendengar, seperti biasa pukul 17.00 kita bersama dalam acara Basyarita Ramadan, dialog yang menghadirkan para da'i, para ustadz yang ada di Kota Pula, terkait dengan topik seputar bulan suci Ramadan. Nah, untuk sore hari ini pendengar, kita kembali bersama guru kita Al-Ustadz Alfian Pelu, SPD MPD, yang mana beliau sore hari ini kita akan berdiskusi atau berbincang-bincang seputar topik kita sore hari ini, yaitu keutamaan sedekah di bulan Ramadan. Nah, nanti kita langsung menyapa beliau. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya masih baik Ustaz? Alhamdulillah sampai dengan sekarang ini masih oke. Alhamdulillah. Masih diberikan rezeki yang besar. Amin. Ya. Baik Ustaz, topik kita soal sedekah Ustaz. Sedekah ini pada umumnya mungkin mungkin Ustaz bisa menjelaskan langsung apa saja sedekah ini, terutama di bulan Ramadan Ustaz. Ukurannya seperti apa sedekah sehingga tidak sia-sia sedekah kita. Tepat sasaran. Banyak juga yang sedekah mungkin hanya ingin mendapatkan pencitraan. Niatnya mungkin lain Ustaz. Agar sedekah kita ini benar-benar diterima oleh Allah, seperti apa Ustaz? Mungkin paparkan dulu secara umum apa itu sedekah Ustaz. Baik, jadi sebenarnya kalau kita tengok di beberapa definisi itu, bahwa sedekah itu kan sesuatu yang kita berikan tanpa menuntut imbalan, ya kan? Tapi motivasinya apa sebenarnya? Motivasi itu untuk mengharapkan ridho dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya orang kalau mau sedekah, tadi yang dibilang sama antum itu punya manfaat, harus niatnya itu memang tanpa pamrih. Ya, kita tidak menuntut apa, segala sesuatu pun tidak pernah kita menuntut balik. Tapi memang kita berikan itu karena mencari ridho Allah. Nah, memang konsepnya ini kan segala sesuatu itu innamal a'malu binniyah. Nah, segala sesuatu itu kan tergantung dengan niatnya. Jadi kalau niat mengawalinya itu bagus, nanti pelaksanaannya bagus, nanti muaranya juga pasti bagus. Sedekahnya juga kan yang disebut dengan makbul, sedekah yang diterima itu. Nah, ada sedekah yang paling besar yang saya kira banyaklah yang bisa kita lihat dari sedekah-sedekah di hari-hari. Memang kalau Ramadan ini biasanya yang terpikir sama kita itu sedekah, sholat tarawih, baca Quran, doa. Nah, itu kan biasanya yang ada di pikiran kita kan. Gitu. Tapi ternyata ada yang lain lagi. Ya, paling yang harus kita perhatikan itu kapan kita bersedekah. Nah, kapan itu kira-kira dalam Islam mengatur itu. Terus dalam kondisi apa orang itu harus bersedekah. Terus apakah sedekah itu hanya dalam bentuk materi atau memang sedekah ada dalam bentuk yang lain? Itu dia masalahnya kan. Kalau bisa dengan yang lain, bukan materi. Bisa, karena Rasulullah bilang begini, Rasulullah bilang, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyum di hadapan saudaramu itu adalah sedekah. Masya Allah, ya paling kecil, paling ringan senyum itu sedekah. Bayangkan kalau kita ketemu sama orang dan kita senyum begitu, itu sedekah. Jadi kadang-kadang kalau kita masuk di, saya ada lihat di beberapa bank itu dia kalau kita masuk, Assalamualaikum Ustaz, terus mukanya senyum-senyum begitu kan enak. Kadang-kadang kita masuk atau masuk di kantor misalnya, di salah satu kantor, kalau diterima itu dengan muka senyum, sedekah sudah itu. Jadi tidak mungkin tidak bisa dilakukan oleh semua. Oh iyalah, sedekah. Jadi tidak ada alasan begitu. Ya tidak ada. Benar Rasulullah bilang itu, wa kullu tasbih sedekah. Setiap orang bertasbih, subhanallah. Wa kullu takbir, setiap dia bertakbir, Allahu Akbar, sedekah. Wa kullu tahmid, alhamdulillah, sedekah. Kan itu. Wa kullu tahlil, la ilaha illallah, sedekah. Wa kullu ma'rufin, setiap yang namanya kebaikan itu sedekah.
guru kalau ngajar tuh. Kan kebaikan ke sedekah. Gitu. Ya tinggal tergantung niatnya. Kalau niatnya itu mau sedekah, ngajar baik-baik. Ya. Malah ada yang lebih keren lagi dalam hadis Rasulullah itu, di setiap tulang kita jumlahnya sekian ratus itu setiap hari meminta sedekah. Bayangkan itu ya. Jadi itu kapan kita waktunya? Rasulullah bilang di setiap paginya. Itu seluruh ruas tulang-tulang kita itu minta kita punya sedekah. Kapan kita? Sholat subuh. Ya, jadi mulai sholat subuh itu kita mulai bersedekah sama diri kita. Itu bayangkan. Ya, memang saya lihat ini ya, Islam ini sangat lengkap lah. Memang kata Allah itu memang mudah untuk mendapatkan pahala itu mudah juga. Mudah, tidak perlu harus punya yang merah-merah, yang biru-biru. Ustaz, kalau sedekah ini memang perintah dari Allah, Ustaz? Atau hanya anjuran dari para jadi biasanya itu kan kita yang ada di kita ini kalau orang kasih sedekah itu pasti ada kelebihan rezeki, iya kan? Dan memang sedekah itu untuk siapa-siapa itu nanti ada di surat At-Taubah yang kemudian itu diterjemahkan menjadi zakat, begitu tuh. Saya kasih contoh innamas shadaqatu lil fuqara dan seterusnya kan. Dan berikanlah sedekahmu. Nah, di situ innamas sadaqah. Sedekah itu sedekah. Lil fuqara. Itu kepada orang yang fakir. Nah, itu salah satu. Nah. Jadi Allah jelaskan begini. Awalam yarau. Apakah kalian tidak memperhatikan annallaha yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah itu yabsutu memberikan, membentangkan rezekinya kepada orang-orang yang dia kehendaki, dan dia membatasi rezekinya kepada siapa yang ia kehendaki. Nah, itu. Jadi dengan rezeki yang kita perlu baru kita sedekah, kan gitu. Tapi ternyata hal-hal yang kecil-kecil kita tidak memperhatikan bahwa itu adalah sedekah. Bayangkan Rasulullah bilang ini, imatatul adza anit thariq. Ya, kita angkat duri dari jalan, sedekah. Bayangkan hal yang kecil. Jadi setiap hari kita bersedekah sebenarnya. Setiap hari. Mandi, sudah bersedekah. Nyikat gigi, sedekah itu sebenarnya. Cuma ya kita tidak tidak kurang peka jadi gitu. Tapi tentunya setiap orang itu ada takarannya begitu, Ustaz. Ya. Maksud beta. Kalau orang kaya, masa sedekahnya cuma senyum? Atau masa orang yang punya penghasilan besar, masa cuma mindakan duri dari jalan? Seharusnya sedekahnya harus lebih besar daripada itu. Biarkanlah mungkin sedekah itu dilakukan oleh orang-orang yang berkelas. Oke. Jadi gini ya, sebelum ke situ mungkin saya terangkan lah ya. Iya, boleh, Ustaz. Jadi kira-kira kita sedekah itu dalam kondisi yang kayak bagaimana? Yang ini yang paling sulit-sulit ini. Jadi ada salah seorang sahabat, dia tanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ayyu sadaqatu a'zam ajran? Sedekah apa yang paling banyak pahalanya? Dalam kondisi seperti apa ya Rasulullah? Saya kasih keluar itu sedekah itu banyak pahalanya. Rasulullah bilang gini, antas sahih syahihun takhsal faqar. Antas sahih, kamu dalam keadaan sehat. Kalau mau sedekah dalam keadaan sehat, jangan tunggu sakit. Kalau tunggu sakit ini kan kita sudah mulai ada unsur pasrah. Tapi kalau dalam keadaan kaya atau dalam keadaan sehat, itu terpanggil rasa syukurnya kepada Allah, lalu kemudian dia keluarkan sedekahnya, kan gitu. Nah, tapi kalau dalam keadaan sakit itu namanya mepet, sudah di ujung tanduk baru sedekah. Tapi dalam keadaan antas sahih, syahihun tahsyal faqar, baru lagi dalam kondisi apa itu ya, pelit. Jadi kita dalam kondisi pelit begitu, tapi tiba-tiba ada yang datang minta misalnya ya. Biasa begitu. Dalam kondisi. Ya, ujiannya di situ. Jadi kata orang itu hebatnya Rasulullah. Saya bilang ini memang hebatnya ya Rasulullah. Jadi dia bagaimana mendidik umatnya itu setiap hari bisa bersedekah tanpa harus memandang berapa besar pahala yang saya terima.
Antas sahih taksal fakar. Dalam keadaan pelin. Nah, yang ketiga kata Rasulullah wa ta'mulul ghina. Takut kalau terkuras kekayaannya. Termasuk jangan orang kaya di situ dia kasih keluar. Waduh ini berapa ini? Nah, saya kasih contoh ya. Misalnya gini, ini ada 50.000, ada 100.000. Nah, yang pelit ini yang mana? Pasti yang 100.000. Jadi dia tidak akan beri bakal simpan. Nah, nanti dia kasih yang 50. Tapi kalau misalnya dia itu bisa memberikan 100.000, berarti dia bisa menekan ya yang disebut dengan sifat yang harus memang dia jauhi, yaitu sifat kekian. Nah, itu. Kita rata-rata tuh begitu tuh. Dan itu memang ukuran manusiawi. Tapi kalau orang yang beriman kan dia tidak pernah. Saya punya cerita inspiratif satu ini. Dulu di zaman Rasulullah, ini Ali kebetulan di rumahnya itu pas Fatimah mau masak, Fatimah Zahra mau masak, sudah tidak ada lagi gandum. Gitu. Dan di situ hebatnya Fatimah, seorang wanita yang soleh. Dia bilang kepada Ali, wahai suamiku, kita kehabisan gandum. Bayangkan itu, orang-orang hebat di zaman Rasulullah yang dulu pernah kita kenal mereka khalifah, itu bisa kehabisan beras. Kalau kita itu bukan kehabisan beras. Itu hebatnya. Ya sudah, apa kata Ali? Saya pergi ke pasar dulu kerja. Bayangkan. Saya pergi kerja. Oh iya, kata Fatimah. Kerja di pasar, panggul-panggul apa namanya? Ya biasa jadi tukang panggul. Dibayangkan seorang ahlul ilmi, Ali itu yang kemudian bakal jadi khalifah, di saat itu hidupnya susah. Dia pikul semua untuk mencari kebutuhan ya keluarganya. Pas sudah dapat upah, alhamdulillah dia gembira. Ini saya aman lah ya. Pas pulang begini ketemu dengan orang yang minta-minta. Gitu, bilang saya minta. Di tangannya ditanda-tanda begini saja. Lalu Ali bilang kasih tidak. Bayangkan. Dia ambil dari kantongnya. Itu yang saya bilang itu, dia bisa menekan. Jadi memang faktor manusia tidak mau. Tapi kalau imannya, kalau sudah panggil, apa yang tidak mau? Dia tetap mau saja. Dikasihlah uang semeluruh. Apa yang dia cari selama setengah hari itu, panggul sana, panggul sini, dikasih ke orang itu. Pulang. Pulang Fatimah sudah senang tuh. Alhamdulillah suami saya sudah pulang. Ini pasti punya uang banyak. Sampai di sini Fatimah bilang bagaimana? Apa kata Ali? Ya Fatimah, tadi saya sudah dapat uang. Cuma ada orang yang minta-minta. Saya kasihkan semuanya wahai istriku. Apa jawabnya Fatimah? Alhamdulillah, wahai suamiku, itulah yang paling benar. Tuh, bayangkan. Coba kalau tanya dengan Fatimah yang sekarang. Itu suaminya tidak akan pulang-pulang itu. Nah, itu. Jadi ya itu yang saya bilang, taksyal faqar wa ta'mulul ghina. Kita dalam keadaan sehat, bisa melawan rasa kikirnya kita, dan takut kalau hartanya itu berkurang. Itu kondisi-kondisi yang memang orang itu besar pahalanya di situ. Iya, Ustaz. Itu bagi mereka yang memahami bahwa pahala sedekahnya ini besar, Ustaz. Ya, makanya saya tidak pernah tahan uang. Iya, Masya Allah. Bagaimana ya Ustaz? Bagaimana kita ini tersadar bahwa pahala sedekah ini besar begitu Ustaz. Bahkan yang tadi Ustaz uraikan, ujian-ujian terberat itu pada saat barang yang paling kita cintai. Ya, cintai lah ya. Atau uang ini harus kita pakai untuk kebutuhan pribadi kita. Tapi di saat yang bersamaan ada orang datang yang datang. Tapi ternyata orang yang datang itu diutus sebenarnya. Iya. Itu untuk ujian. Itu untuk ujian, dan saya temui itu. Saya temui itu. Pas kebetulan saya punya uang itu 70.000. Ada mama satu dia datang, Pak Ustaz beta mau pergi rumah sakit yang ada uang. Ya saya kasihkan, ibu 50, saya 20.
Nah, itu. Dan saya kira semua orang itu nanti dan tidak mungkin itu berulang-ulang kali. Masya Allah. Itu pasti sesekali akan muncul. Diutus untuk menguji kita punya ini. Iya pasti. Itu sudah pasti. Masya Allah. Jadi kalau saya sih kapan saja harus kita bisa inilah ya, bisa berbuat kebaikan dengan apapun itu. Itu kayak rasa capek, ada yang datang. Tuh, ada yang datang bilang ya, tamu tidur padahal tidak tidur. Iya. Maka jangan, tumis saja. Iya. Itu sedekah-sedekah semuanya. Kedapun nampaknya seperti mereka datang tidak menggunakan waktu yang tepat. Iya. Tapi kalau sudah malam hari ya. Baik, Ustaz. Ada juga kita sering dengar yang dibilang sedekah jariah, Ustaz. Oh iya. Model gimana, Ustaz? Ya, jadi sedekah jariah itu kan jadi gini, idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasin. Itu biasanya dalilnya itu. Kalau orang yang sudah meninggal itu yang ditinggalkan hanya 3. Ya, 1 sedekah jariah. Sedekah jariah. Aw ilmun yantafa'u bi. Dia punya ilmu lalu kemudian diberikan orang, lalu kemudian orang ngajar ilmu lagi, dia dapat pahala dari situ. Lalu kemudian awwaladun shalih iya doalah, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Jadi sedekah jariah itu adalah sedekah yang mengalir terus. Sedekah jariah misalnya gini, ada satu hadis dia bilang, ya Rasulullah, saya punya itu meninggal, tapi meninggalnya tiba-tiba. Kata dia, afatasaddaq, apakah kalau saya bersedekah atas nama ibuku, falaha ajrun, apakah dia itu mendapat pahala? Kata Rasulullah, na'am, tasaddaqta, kalau begitu sikas keluar sedekah untuk ibumu. Tuh, jadi kalau kita sedekah nama orang tua, dapat orang tuanya. Nah, contoh ya, misalnya bangun masjid, dia bilang, Pak Ustaz, saya tanggung tehel ya. Tehel itu berapa itu masjid ukurannya? Misalnya 10 kali 10, Pak Ustaz, saya setengahnya. Dia taruh di situ tehel, dan orang sholat di tehel itu, disitulah jariah untuk ibunya di situ. Dan di Islam itu ada sedekah jariah, begitu. Ya. Jadi sedekah jariah, sedekah terus mengalir untuk yang orang atau dia sendiri. Sedekah jariah, sedekah jariah. Kita gimana Pak Ustaz kalau kita jariah Al-Quran? Iya. Kalau orang bisa menghafal Al-Quran dengan itu, atau di TPQ yang nanti bisa dicek itu, Al-Qurannya sudah tidak ada, kita kasih tuan-tuan guru ngaji. Kemarin saya baru selesai buat pelatihan pembinaan ya, guru-guru TPQ. Kasihan mereka punya Al-Quran itu di sudah robek-robek apa. Nah, kita ngasih bantuan dari pesantren kan. Lumayan alhamdulillah banyak yang kasih Al-Quran untuk jariah orang tuanya. Cuma saya kan tidak bisa menumpuk, tidak boleh, harus digunakan habis. Karena itu jariah orang, saya kasihkan tuan-tuan guru ngaji. Alhamdulillah. Masya Allah. Allah Maha Baik, Ustaz. Ya, ada satu gini adalah ayat Al-Quran lah ya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Seseorang itu akan mencapai puncak kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai dia menginfakkan apa yang paling dia cintai atau apa yang paling dia cintai, itulah yang paling bagus. Dan saya kira semua orang mungkin pernah mengalami hal itu, Ustaz. Udah pasti. Dan orang yang tadi sempat disinggung, orang yang datang itu adalah orang diutus. Iya, orang yang diutus. Ya, orang yang diutus untuk ini. Dan banyak yang menolak, Ustaz. Yang paling kasih yang biru, yang hijau-hijau atau yang abu-abu. Sudah gitu ada juga yang marah-marah. Ada. Tiap hari datang. Iya, kalau saya sih biarkan sajalah. Iya. Kan tidak seberapa. Iya. Kalaupun tidak ngasih jangan marah-marah kan misalnya gitu ya. Tapi masa sih kita tidak punya Rp1.000 untuk taruh. Tapi Ustaz, ada fenomena orang yang dia sudah tahu ini seorang dermawan ini. Ini orangnya paling baik. Akhirnya
dia setiap hari datang aja ke situ. Padahal dia masih fisiknya masih bagus, masih bisa mencari uang sendiri. Nah, bagaimana itu satu? Oh iya, kalau jadi untuk orang yang suka datang meminta-minta itu. Oh, kalau itu lain lagi itu yang tidak boleh. Tidak boleh. Ya, itu dilarang sebenarnya dalam Islam itu. Dia masih kuat, secara fisik, mental juga sehat, dan hidupnya hanya meminta-minta. Itu dilarang. Sebenarnya tadi yang disampaikan Ustaz soal Ali yang tadi harus ke pasar pikul barang, itu mungkin teladan buat kita semua. Dan jadi padahal dia punya kapasitas jelas, bisa saja pajak atau tarik. Ya, itu. Bayangkan, ya itulah, mereka itu memang orang-orang hebat, sahabat-sahabat Rasulullah ya. Jadi ada salah seorang sahabat Rasul itu, ketika Rasulullah waktu itu pulang perang, kalau tidak salah itu perang Khaybar kalau tidak salah. Ya, kalau tidak salah ya. Lalu pas Rasulullah pulang, ketemu dengan salah seorang sahabat lagi memecah batu. Gitu. Iya. Lalu Rasulullah lihat itu tangannya itu semuanya itu melepuh. Iya. Gitu kan, melepuh hitam saking kerasnya itu. Iya. Dia memecahkan batu. Rasulullah tanya, saya pun tangan ini kenapa ini hitam ini? Dia bilang saya memecah batu untuk kebutuhan anak dan istri. Bayangkan. Maksudnya kenapa? Harus kerja. Kalau masih mampu kerja, minta-minta tidak boleh. Kecuali itu yang sudah tidak mampu. Memang dalam ayat itu disebut dengan wasailina wafir riqab, dan orang-orang yang meminta-minta. Itu. Jadi memang ada yang meminta-minta yang memang harus kita bantu. Tapi sebenarnya kita juga harus bisa melihat siapa yang pantas kita. Ya sudah pasti. Itu sudah. Tapi kalau kuat ya janganlah. Nah, itu. Saya kasih contoh misalnya, mereka juga taruh ada kotak-kotak saya lihat lah ya di toko-toko itu ya ditaruh saja kalau kita lagi ada uang sisa-sisa belanja taruh kalau ada 3.000 ya apa itu juga bagian dari ya tanpa sadari itu meminta, cuma kotaknya saja yang tidak gerak. Kalau saya tidak pusing selama mereka itu kita lihat layak untuk kita bantu, walaupun seminggu sekali bantu saja. Kan ada saya lihat kadang-kadang 1 minggu 1 kali dia datang di kita. Dan dia tidak pernah meminta berapa besarnya. Nah, itu. Ustadz, ada juga akhir-akhir ini ya kita lihat teman-teman aktivis keislaman yang misalnya menggalang dana untuk saudara kita di Palestina. Nah, ini bagaimana Ustadz? Itu yang memberikan juga itu bagian juga dari sedekah? Iya, jadi tadi itu saya lihat postingan di mana lah ya. Ustadz Khalid ya, dia bilang tidak ada alasan untuk seorang muslim tidak membantu saudara-saudaranya di Palestina, walaupun yang kita bantu itu hanya 1 rupiah atau satu zarroh atau satu butir gandum. Tidak ada alasan untuk kita tidak bantu, dan itu adalah bagian daripada apa itu ya kata Rasulullah, al-mu'minun lil mu'minin kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'da. Pada muslimin yang satu itu dengan yang lain seperti sebuah bangunan yang kokoh. Kalau yang satu dia goyang, yang satu akan terasa goyangannya. Itu. Jadi memang kalau kondisi sekarang ini harus kita bantulah. Apalagi bulan puasa ini kan, ya apa salahnya di saat sujud-sujud yang ya kita doakan mereka kan. Kalau kita tidak bisa memberikan apa-apa ya berikanlah doa yang terbaik yang kita punya. Apalagi bulan Ramadan. Gitu. Tapi berapa kali kita lihat Ustadz juga harus turun ke lapangan untuk menggalang dukungan. Oh iya, saya pernah itu. Iya. Berapa kali saya turun itu berulang-ulang kali. Iya. Jadi namanya? Ustadz bisa mengukur nggak partisipasi masyarakat di bulan? Oh iya. Ada. Saya pernah itu galang itu dapat sekitar 1 minggu itu 64 juta. Masya Allah. Itu 64 juta. Itu di Kota Bula saja. Itu tidak kemana-mana. 64 juta 1 minggu. 64 juta. Kalau tidak salah itu 1 minggu full. Tapi itu harus konsisten. Dan memang kondisinya waktu itu kan lagi kondisinya lagi memang harus butuh betul-betul. Karena saking kuatnya itu media itu dia dorong untuk kita. Jadi masyarakat semuanya itu berduyun-duyun.
Kalau saya lihat kemarin itu luar biasa nih Kota Pula. Tapi waktu itu masyarakat punya duit, itu masih punya uang. 64 juta akhirnya. Waktu itu saya kerjasama itu dengan ACT. Iya, ACT. Kemudian ACT itu kemudian setelah itu kan diblokir. Dan belakangan setelah itu saya dengan teman-teman di Yayasan Alaska itu dengan Golden Fusion. Nah di Golden Fusion itu dapat agak sedikit. Itu sudah tahapan yang berapa itu? Kedua apa ketiga? Itu sekitar 25 atau 335 begitu. Itu pun bukan hanya kita kan di saat itu. Turun. Dan saya lihat itu setelah itu ada beberapa organisasi atau seperti dari GPI, dari HMI, akhirnya gabung dengan kita semuanya. Setelah kumpulkan, Masya Allah, banyak ternyata, hampir 100 itu. Kita kirim dan mereka kalau sudah sampai di sana, langsung mereka posting. Ucapan terima langsung di sana, video langsung. Langsung dengan dong pakai apa itu ya, pakai apa namanya gabus itu, langsung ucapan terima kasih buat teman-teman di Alaska untuk langsung di Palestina. Ya, itu yang buat saya itu tidak ragu-ragu. Kalau mereka yang bilang, saya tidak akan ragu-ragu. Masya Allah. Gitu. Yang bisa Ustadz lihat dari partisipasi masyarakat ini apa Ustadz? Artinya ketika Ustadz dan teman-teman yang lain membuka donasi untuk saudara kita di Palestina, ada keterlibatan masyarakat SBT yang cukup antusias begitu Ustadz, memahami bahwa ini memang penting begitu Ustadz. Iya, memang itu anak-anak saya itu jalan itu kan langsung di pasar-pasar Palestina. Itu langsung dikasih yang besar itu nilainya. Itu ada yang 100, ada yang 50. Itu hitungannya sedekah Ustaz? Iya, hitungannya itulah yang kita bilang sedekah itu. Jadi sedekah itu memang tadi saya jelaskan ada dalam bentuk yang materi, ada yang non materi ya. Nah, materi itu disebut dengan infak. Materi infak. Oke. Ya, kita menginfakkan kita punya harta, itu. Tapi bagian dari sedekah. Tapi tidak semua yang kita infak bisa sedekah itu bukan infak bukan berarti juga kan sedekah, karena sedekah kan ada juga dalam pengertian yang lain tuh. Iya. Yang tadi saya bilang senyum itu adalah sedekah. Oke. Gitu. Jadi kalau dalam bentuk materi agak susah untuk membedakan infak dan sedekah. Gitu. Kalau infak bentuknya materi. Contoh takjil, siapkan takjil di pasar-pasar. Itu kan ada orang jalan, ini Pak makanan takjil, infak. Semacam iuran. Iuran. Jadi itu bentuk materi. Bentuk materi itu namanya kalau bahasa rincinya infak. Oke. Gitu. Ya ini yang seringkali kita agak susah untuk membedakan sedekah dan infak. Oke. Baik Ustaz. Ya. Ini Masya Allah yang singkat ini tapi luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Amin. Ustaz mungkin terakhir kalimat pamungkas untuk pentingnya kita bersedekah di bulan Ramadan ini Ustaz, sebelum kita tutup perjumpaan kita di sore ini. Oh ya, baik. Jadi buat pendengar radio RRI Pula yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu ketika ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, waktu kapan yang paling bagus untuk kita sedekah?" Rasulullah menjawab bahwa as-sadaqatu fi Ramadan, yaitu sedekah dalam bulan Ramadan. Jadi apapun yang kita berikan, apapun yang kita sedekahkan atau apapun yang kita infakkan, yakinlah bahwa Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik. Dan Allah jelaskan wa ma tunfiku, dan apa saja yang kalian tunfiku infakan min syai'in, dari sesuatu dari diri kalian, baik hartakah, makanankah, pakaiankah, sandan kalian segala macam, fahuwa yukhlafu, dan Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik. Nah, itu. Yang kedua, ada manfaat yang bisa kita tarik dari kita sering-sering sedekah. Jadi kata Rasulullah begini, dawu mardakum bis sadaqah. Obati hati kalian itu dengan sedekah. Jadi orang ini bisa sehat itu dengan sedekah. Jadi saya kira itulah ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita untuk hari ini. Barakallahu fiik. Terima kasih, jazakumullah khair. Khairukum jaza. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi, masih kurang lebih 10 hari lagi lah. Perjumpaan kita. Baik, terima kasih, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.